Sorga kau tinggalkan karena kasih-Mu, Yesus. Merah dosa kau sucikan dengan darah-Mu. Ku diselamatkan, Yesus tersalib bagiku, kau mati bagiku di Kalvari. Kasih tercurah bagiku, hidupkan jiwaku, Yesus. Semua pengorbanan-Mu bagiku. Merah dosa kau sucikan dengan darah-Mu. Ku diselamatkan, Yesus tersalib bagiku, kau mati bagiku di Kalvari. Kasih tercurah bagiku, hidupkan jiwaku, Yesus. Semua pengorbanan-Mu bagiku. Ku buta dan bercela, karena-Mu ku melihat, terhilang dan ku ditemukan. Ku buta dan bercela, karena-Mu ku melihat, terhilang dan ditemukan. Ku buta dan bercela, karena-Mu ku melihat, terhilang dan ditemukan, terhilang dan ditemukan. Yesus tersalib bagiku, kau mati bagiku di Kalvari. Kasih tercurah bagiku, hidupkan jiwaku, Yesus. Semua pengorbanan-Mu bagiku. Putih sorga kau tinggalkan karena kasih-Mu, Yesus.
Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, salam. Berita jemaat tanggal 2 April 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategoria, dan ibadah rumah tangga dan kesyukuran dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara masih ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut kecuali ibadah kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah liturgi khusus Jumat Agung bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Bontok melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam kedua pukul 16 WIB. 2. Berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Bontok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua diakon dalam kurung bendahara lingkungan masing-masing. 3. Berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti perbakan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Gedung Gereja Maranatha direncanakan melaksanakan ibadah langsung di gereja pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pada pukul 8 WIB. Dengan ini diundang bagi warga jemaat untuk dapat beribadah dengan tetap terhadap protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian 2 April 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tanggal 2 April 2021, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16, bait pertama dan kedua, Ya Allah Semesta. Jemaat diundang berdiri.
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas pembimbing diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Baiklah, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 83 ayat 1. Nun di bukit yang jauh. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab bagi kita diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai yang ke-15 dengan perikop hamba Tuhan yang menderita. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Demikian pembacaan Alkitab. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baiklah, kita sambut pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1, tak kita menyerah. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak oleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengar rata persembahan puji-pujian dari seksi pelayanan Bapak. Dipersilakan. Telah jauh ku berjalan kini dari hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku merana, hatiku gelisah, hidup tanpa Yesus. Kini ku sadari sendiri jalan bersama-Mu, Tuhan. Ku telah menyadari kalau tanpa Yesus hidupku kan kelam. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri. Kini ku sadari sendiri jalan bersama-Mu, Tuhan. Ku telah menyadari
Tanpa Yesus hidupku kan gelap. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri, dalam dunia yang penuh duri. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam rangka kita bersama-sama memperingati Hari Jumat Agung atau Hari Kematian Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan telah ditetapkan berdasarkan Almanak Mas Gereja Kalimantan Evangelis. Itu dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersama-sama memperingati akan hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus atau hari Jumat Agung, di mana kami boleh kembali bersama-sama mengingat, menghayati betapa luar biasanya pengorbanan Yesus Kristus yang harus mengalami penderitaan dan kesengsaraan dan mati di kayu salib untuk penebusan dosa kami. Oleh itu ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin menghayatinya, kami memohon Roh yang kudus kiranya membimbing setiap kami, agar kami sungguh-sungguh belajar untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami terus hidup di dalamnya untuk senantiasa mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang tak terkatakan, kasih yang sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan untuk keselamatan kami. Bapa di surga, terima kasih oleh karena itu kami serahkan pemberitaan firman-Mu saat ini hanya demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus yang berada di rumah, di tempatnya masing-masing, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-27 dengan perikop Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah.
Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis tetap tertulis.' Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, muridnya yang dikasihnya itu di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada muridnya, 'Inilah ibumu.' Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya." Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersama-sama menghayatinya dalam rangka kita kembali memperingati hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus tentu tidak asing lagi bagi kita orang-orang percaya, di mana kita bersama-sama menghayati bagaimana pengorbanan Yesus yang telah menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya, mati disalib untuk penebusan bagi kita. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, bagaimana sepatutnya kita merespon kasih Tuhan yang luar biasa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar apa yang dilakukan Maria, membuktikan bahwa ia sangat mengasihi Yesus. Sebelum peristiwa penyaliban ini, kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan yang lain, khususnya di minggu-minggu sengsara, seperti di minggu sengsara yang terakhir kemarin kita bisa membaca dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dalam ayat 8 sampai ayat 10 sangat dikatakan, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Lalu ketika peristiwa penyaliban ini terjadi, di manakah mereka ini? Di manakah mereka, orang banyak ini yang sebelumnya sangat antusias menyambut kedatangan Yesus, seperti yang kita baca dalam mas tadi,
menghampar pakaian di jalan, menyebar ranting-ranting. Lalu mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi ketika Yesus disalib, di sana yang tercatat hanya beberapa orang. Siapa mereka? Seperti yang kita baca tadi. Di situ hanya berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Dan demikian juga kalau kita baca dalam nas sebelumnya. Apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus? Dalam Matius 26 misalnya bisa kita baca ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Di sana diceritakan Yesus memberitahukan bahwa Petrus dan juga murid yang lain akan menyangkal. Tapi apa jawaban mereka? Kita bisa lihat. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 33. Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Di mana mereka saat Yesus disalibkan ini? Nah, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Maria. Maria ini kelihatannya ia tidak pernah sesumbar bahwa ia adalah orang yang paling mengasihi Tuhan. Ia tidak pernah sesumbar bahwa ia orang yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ia tidak pernah sesumbar bahwa ia orang yang paling tahu dan paling benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi di sini kita melihat bahwa ia membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh sangat mengasihi Yesus. Sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Sekalipun ia tidak pernah berkata, sekalipun aku harus kehilangan nyawaku, aku tetap mengasihi Tuhan. Tapi buktinya sekalipun ia tidak pernah mengatakan itu, dalam kenyataannya saat ini ketika Yesus sedang disalibkan, ia hadir di sana. Apalah kekuatannya? Kalau mau orang berbuat seperti terhadap Yesus, pasti ia akan mengalaminya. Jadi di sini kita belajar dari Maria ini, bahwa bagaimana mengasihi Yesus dengan hati, bukan dengan sesumbar, dengan mengatakan Tuhanku yang paling benar, Tuhanku yang paling baik, Tuhanku yang paling mengasihi. Sehingga terjadi berbagai macam perdebatan teologis. Ini yang tepat, ini yang benar. Maria tidak pernah berucap. Tapi di sini kita melihat bukti. Disinilah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia tidak pamer. Tidak pamer kerohaniannya. Seolah-olah bahwa ia yang paling melakukan kehendak Tuhan. Tapi jiwanya sungguh-sungguh bahwa ia sangat mengasihi Tuhan. Ia mau persembahkan segalanya bagi Tuhan, termasuk nyawanya. Sungguh luar biasa.
Nah, Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, ini patut menjadi perenungan dan teladan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang terpenting bagi kita bukan supaya orang tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dengan mengumbarkan kata-kata, tapi sekalipun orang tidak tahu bahwa di isi hati kita bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan yang tahu semuanya itu. Kita belajar dari Maria. Kita teringat apa kata Maria saat ia bertemu dengan Gabriel ketika diberitahukan apa yang akan terjadi dengan dirinya, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus. Di sana Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Amin. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus 11 ayat 23-26, untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita adalah masuk dalam perjamuan anak domba Allah, dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berita anugerah sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang melakukannya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus ini dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentulah akan terima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun jikalau ada anggapan bahwa kita boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi, kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Sidang jemaat persilahkan untuk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, silahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnya roti dan telah mengucap syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula telah habis makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia."
Sambil pembagian roti, jemaat berdiri, kita menyanyi dari PKJ nomor 155, ambillah roti ini. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, sungguh tak bertara pengorbanan penerus, agar manusia ditebus. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Sungguh tak bertara pengorbanan penebus, agar manusia ditebus. Ambillah makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan puji-pujian
bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, marilah kita persembahkan persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas pengasihan dan berkat-Mu yang Engkau beri bagi kami hingga pada saat ini, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas itu semua, saat ini kami akan menyerahkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Kita menyanyi dari NKB nomor 127 ayat pertama dan seterusnya. Mulia bagi
Jemaat, kami undang bangkit berdiri untuk menyanyi lagu pengutusan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.